titik awal dan titik akhir dari seluruhnya adalah suci. Wahai rokok, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku, atau jadilah bermanfaat bagi diriku. Kanthi Teguh Rahayu Slamet. Titik awal dan titik akhir dari seluruhnya adalah suci. Titik awal dan titik akhir dari seluruhnya adalah suci. Semuanya, segalanya berbahan suci, berasal dari suci, dan akan kembali kepada suci. Apapun itu, tanpa terkecuali. Terutama manusia hidup. Apa itu suci? Suci itu bukan apa-apa. Apa itu suci? Suci itu bukan apa-apa. Bagaimana itu suci? Suci itu tidak ada apa-apa. Suci adalah kosong. Suci adalah awang uwung suwung. Suci adalah sebelum ada apa-apa. Jadi, suci inilah sesungguhnya kebahagiaan. Suci inilah yang sesungguhnya ketentraman. Suci inilah yang sesungguhnya selamat. Suci inilah yang sesungguhnya sempurna, dan suci inilah yang sesungguhnya abadi. Pelajaran apapun atau spiritual apapun, pelajaran apapun atau spiritual apapun, keyakinan apapun atau kepercayaan apapun, tujuan pastinya adalah suci. Yang sering dibahasakan secara umum sebagai bait suci atau bait tumloh.
yang dikenal secara umum sebagai bait suci atau bait tubloh. Untuk yang berkeyakinan pada agama Islam tentu tidak asing dengan sebutan Allah atau Allah. Nah, arti maksud dari kata Allah atau Allah itu adalah suci. Jadi istilah bait tubloh adalah rumah suci atau tempat suci. Bait itu artinya tempat atau rumah, sedangkan Allah atau Allah itu adalah suci. Bait tubloh berarti tempat atau rumah suci. Spiritual apapun atau pelajaran apapun, keyakinan apapun atau kepercayaan apapun itu dibutuhkan filosofi. Dibutuhkan filosofi. Nah, yang sebagai filosofinya adalah berbuat kebaikan kepada sesama makhluk hidup atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Nah, arti maksud dari sesama makhluk hidup ini sangat luas. Artinya bukan cuma manusia atau hewan, semua makhluk yang hidup terkait di dalamnya. Jadi tempat atau rumah suci bagi spiritual apapun, bagi pelajaran apapun, atau bagi keyakinan apapun, atau bagi kepercayaan apapun, bait tublohnya atau tempat atau rumah sucinya adalah kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat yang terjaga. Nah, apa yang sedang kita pelajari bersama tentang kebersihan pikiran, kebersihan hati, kebersihan syahwat yang terjaga, inilah yang dimaksud sebagai tempat atau rumah suci atau bait tubloh. Kesimpulannya berarti yang dimaksud bait tubloh atau tempat suci itu bukan di sana atau di mana-mana, bukan, melainkan di dalam diri kita sendiri. Sedangkan filosofinya adalah tingkah laku perbuatan kita yang menebar kebaikan kepada sesama makhluk hidup atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Saya ulang dari awal, mohon diperhatikan. Titik awal dan titik akhir dari seluruhnya adalah suci. Titik awal dan
titik akhir dari seluruhnya adalah suci. Kenapa? Karena semuanya, segalanya itu berasal dari suci, berbahan suci, dan akan kembali kepada suci. Suka ndak suka itu, mau atau tidak mau. Nah, keberadaan kita di kehidupan dunia ini adalah untuk kembali kepada titik awal dan titik akhir yang menjadi asal-usul kita. Suci yang ada di setiap diri makhluk adalah hidup. Bagian dari suci yang ada di dalam diri makhluk adalah suci, adalah hidup. Jadi sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk apapun yang tidak suci sebenarnya. Dengan penjelasan saya tadi, itu mengartikan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun makhluk yang tidak suci, karena seluruhnya, segalanya, semuanya itu berasal dari suci, berbahan suci, dan akan kembali kepada suci. Hanya saja ada yang sudah mengerti, memahami, mengetahui, dan ada yang belum. Mayoritas yang belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, itu dikarenakan terlalu berlebihan memaknai suci. Dikiranya suci itu adalah pakaiannya Tuhan, artinya hanya Tuhan yang pantas menyandangnya. Mayoritas orang-orang yang tidak mau mengerti, tidak mau memahami, dan tidak mau ambil tahu tentang identitas jati diri pribadinya, itu terlalu berlebihan memaknai suci. Padahal suci itu amat sangat sederhana. Bentuk berlebihannya mereka memaknai suci adalah suci itu dimaknai sebagai sesuatu yang putih dan merupakan pakaian Tuhan, atau gelarnya Tuhan, atau sandangannya Gusti Allah. Dan kebanyakan orang yang tidak mau ambil tahu tentang identitas jati diri pribadinya memaknai tidak ada satupun makhluk yang pantas atau layak menyandang suci. Padahal tidak ada satupun makhluk yang tidak berasal dari suci. Tidak ada satupun makhluk yang tidak berbahan dari suci, dan tidak ada satupun makhluk yang tidak akan kembali kepada suci. Di dalam sebuah ayat dijelaskan semua yang berasal dari suci akan kembali kepada suci lagi. Bahasa mayoritasnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, kata-kata ini kalau diuniversalkan berarti semua yang
berasal dari suci akan kembali kepada suci. Artinya tidak ada satupun makhluk yang tidak berasal dari suci, yang tidak berbahan suci, yang tidak akan kembali kepada suci. Allah maksudnya adalah suci. Artinya seluruh makhluk itu punya sandangan suci. Seluruh makhluk itu punya gelar suci. Karena tidak ada satupun makhluk yang tidak berasal dari suci, berbahan suci, dan kembali kepada suci. Tidak ada. Ini perkara pemaknaan saja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya orang-orang yang tidak mau ambil mengerti, orang-orang yang tidak mau ambil memahami, orang-orang yang tidak mau ambil tahu tentang identitas jati diri pribadinya, memaknai suci itu hanya milik Tuhan. Sedangkan makhluk itu tadi kotor. Jadi tidak pantas makhluk menyandang suci, itu tidak pantas. Hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa menyandang suci, yang layak menyandang suci. Ini pemaknaan dari orang-orang yang tidak mau ambil mengerti, ambil paham, ambil tahu tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Kalimat Baitullah adalah tempat suci. Saya ulang, spiritual model apapun atau pelajaran model apapun, jenis apapun, keyakinan atau kepercayaan model apapun, jenis apapun, butuh Baitullah, memerlukan Baitullah sebagai titik tujuan. Namun tetap ada sebagian yang mengerti, ada sebagian yang belum mengerti. Bukan tidak mengerti, tapi belum mengerti. Mereka yang belum mengerti itu dikarenakan tidak mau ambil mengerti. Sekalipun ada pelajarannya sangat jelas. Jadi mereka kebanyakan lebih suka geruduk ke sana, ikut-ikutan, lebih suka ikut-ikutan daripada mengalami sendiri. Selain membutuhkan dan memerlukan Baitullah atau tempat suci, juga dibutuhkan filosofi sebagai ancer-ancer atau sebagai gambaran yang dipraktekkan. Filosofi atau gambarannya atau ancer-ancernya yang harus dipraktekkan, ini mau tidak mau, yang harus dipraktekkan apa? Adalah berbuat kebaikan kepada sesama makhluk hidup, atau seperti bahasa yang sering saya gunakan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Itu adalah filosofinya yang harus dipraktekkan. Itu adalah penggambarannya yang harus dipraktekkan, atau itu adalah ancer-ancere sing kudu dilakoni. Sekalipun punya titik tujuan, yaitu Baitullah atau tempat suci, jika tidak ada filosofinya, tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dipelajari,
Jika tanpa filosofi, apa yang akan dipelajari? Nah, filosofi ini maksudnya untuk dipelajari kemudian dipraktekkan. Ini terlepas dari agama apapun. Semua agama, semua kepercayaan, semua keyakinan, dan semua bentuk dan jenis spiritual apapun itu membutuhkan atau memerlukan tempat suci atau baitullah sebagai titik tujuan pasti. Saya ulang, perhatikan baik-baik. Ini teramat penting buat kita semua. Saya ulang, spiritual model apapun atau pelajaran model apapun, sekalipun itu bukan pelajaran agama, katakanlah pelajaran sekolahan atau pelajaran kanuragan, ilmu-ilmu, itu sama. Keyakinan model dan jenis apapun, kepercayaan model dan jenis apapun itu membutuhkan atau memerlukan tempat suci atau baitullah sebagai titik tujuan pasti. Setelah memiliki titik tujuan pasti, yaitu baitullah atau tempat suci atau rumah suci, langkah kedua dibutuhkan atau diperlukan filosofi. Awalnya memerlukan dan membutuhkan, memerlukan dan membutuhkan tempat suci atau bait suci sebagai titik tujuan pasti. Langkah selanjutnya membutuhkan dan memerlukan filosofi sebagai pelajaran prakteknya. Suci yang dimaksud adalah nol, kosong, tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Kalau ada apa-apa, apa-apa ada, itu bukan suci. Kalau penuh itu juga bukan suci. Kalau rame itu juga bukan suci. Karena suci itu kosong, nol, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Jadi suci itu bukan bentuk, bukan warna, apalagi dimaknai sebagai pakaian Tuhan, bukan. Jadi suci itu adalah ranah. Bisa saya gambarkan sebagai ranah. Suci itu adalah ranah. Suci itu adalah tempat. Atau bisa juga dimaknai suci itu adalah dimensi. Dimensi, ranah, atau tempat yang kosong, tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Itu maksud daripada suci. Nah, bagian dari suci yang ada di setiap diri makhluk adalah hidup. Baitullah atau tempat suci atau rumah suci ini tidak bisa diisi, tidak bisa dimasuki oleh apapun. Tempat suci atau rumah suci yang menjadi titik tujuan pasti bagi setiap spiritual itu tidak bisa dimasuki atau diisi dengan apapun. Jadi yang bisa masuk ke dalam suci
adalah suci itu sendiri. Yang bisa masuk ke dalam kosong adalah kosong itu sendiri. Yang bisa masuk ke dalam nol, ya nol itu sendiri. Nah, bagian dari nol atau bagian dari suwung atau bagian dari tidak ada apa-apa tadi atau bagian dari suci yang ada di dalam setiap diri makhluk adalah hidup. Artinya yang bisa memasuki suci adalah hidup. Yang bisa memasuki nol adalah hidup. Yang bisa memasuki suwung adalah hidup. Yang bisa memasuki tempat di mana di dalamnya tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada, hanya hidup. Selain hidup tidak bisa. Karena bukan berasal dari situ dan tidak berbahan itu. Jadi yang berasal dari suci, berbahan suci adalah hidup. Selain hidup itu bukan berbahan suci dan bukan berasal dari suci, dan dia tidak punya kewajiban untuk kembali kepada suci karena bahannya asalnya bukan dari suci. Sebab itu selain hidup tidak bisa masuk ke dalam suci karena bukan asal usulnya dan bukan bahannya. Yang bisa kembali kepada suci, ke dalam suci hanya hidup. Karena hidup itu berasal dari suci dan berbahan suci, maka dia punya kewajiban untuk kembali kepada suci. Nah, bagian dari suci yang ada di dalam diri setiap makhluk adalah hidup. Nah, untuk bisa mengerti tentang ini, untuk bisa memahami tentang ini, untuk bisa mengetahui tentang ini dibutuhkan filosofi sebagai penggambaran atau sebagai perumpamaan atau sebagai ancer-ancer yang dipraktekkan. Tanpa adanya filosofi, tanpa adanya penggambaran atau perumpamaan atau ancer-ancer, kita tidak akan pernah bisa mempelajari atau mengkaji yang namanya suci atau hidup. Karena suci atau hidup itu tidak kasat mata, ada nyata tapi tidak kasat mata. Seperti halnya angin. Angin itu kan nyata-nyata ada, tapi ada yang bisa melihat angin. Yang dilihat abu akibat dari angin, bukan anginnya. Sebab itu dibutuhkan filosofi sebagai bahan renungan, sebagai bahan pelajaran untuk bisa praktek. Nah, keberadaan kita di dunia ini adalah untuk itu. Sebab karena itu saya selalu wanti-wanti, berpesan, memberikan motivasi agar supaya ketika kita melakukan patrap samadhi tidak terpengaruh oleh proses. Apapun prosesnya, jangan sampai mempengaruhi. Karena apa? Karena kalau kita sampai terpengaruh oleh proses atau dipengaruhi oleh proses, maka kita akan terlibat lama di dalam proses. Yang namanya proses itu nggak ada yang enak. Proses itu nggak ada yang enak. Satu itu. Yang kedua, sehebat apapun kita meyakini proses dan kita kekeh berpedoman kepada proses, ketika kita sampai di pintu gerbang suci,
kita tidak bisa membawa masuk proses itu ke dalam suci. Jadi percuma kita meyakini proses dan mengumpulkan proses sebanyak mungkin, itu percuma, karena hanya akan menjadi beban dan pada akhirnya harus kita lepas karena tidak bisa kita bawa masuk ke dalam suci. Kehidupan apapun itu memiliki 7 lapis dimensi atau 7 lapis ranah atau 7 lapis alam. Nah, dari ketujuh alam ini, satu alam yang paling membahayakan manusia. Kenapa saya sebut membahayakan? Karena memungkinkan bisa menjebak manusia. Dan alam yang ketujuh, alam yang saya maksud adalah alam sukma, yang lebih dikenal dengan sebutan alam kasukman. Nah, alam sukma atau alam kasukman ini adalah alamnya anasir, alam di mana para malaikat tinggal. Nah, ini yang paling berbahaya. Pengenalan alam sukma itu terjadinya proses ketika kita sedang mengheningkan cipta. Nah, kalau kita sudah asik di proses, sudah mempercayai proses, berarti kita masuk ke dalam alam kasukman dan berhenti di alam kasukman. Alamnya para anasir atau alamnya para malaikat. Anasir atau sedulur papat atau para malaikat ini adalah esensi kesaktian Tuhan. Para anasir atau para malaikat yang tinggal di alam sukma ini merupakan esensi kesaktian Tuhan. Jadi seluruh ilmu Tuhan itu ada di anasir atau ada di para malaikat. Nah, karena mereka berbahan ilmunya Tuhan, jadi mereka bisa apa saja, termasuk menjadi Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita sudah terjebak di proses, kalau kita sudah terjebak di alam kasukman, sudah bisa dipastikan kita akan tersesat. Karena apa? Karena anasir bisa berwujud Tuhan atau malaikat-malaikat itu bisa berwujud Tuhan. Satu misal contoh, kita patrap samadhi. Di dalam samadhi muncul sesosok yang mungkin menyerupai kita atau menyerupai wali-wali atau menyerupai nabi-nabi, bahkan bisa menyerupai Tuhan dan mengaku Tuhan. Akulah Tuhan. Itu pekerjaannya anasir. Nah, kalau kita sudah terjebak di situ, amat sangat susah untuk ditolong. Sebab itu saya wanti-wanti memberikan motivasi, jangan terpengaruh oleh proses. Jangan sampai proses itu mempengaruhi kita. Oke, masih ingat kan jenengan ketika saya memberikan informasi setelah mijil, ketika bersamadhi, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati. Maksudnya nggak usah mikir apa-apa, nggak usah membatin apa-apa. Gunakan kesadaran untuk menikmati
rasanya proses, bukan proses yang dinikmati. Karena kalau kita menikmati proses, sudah pasti kita akan terjebak karena tertarik oleh proses. Itu ketika di dalam menekung kita melakukan patrap samadhi micil sowan. Untuk lelaki, ketika kita melakukan patrap samadhi sabdo sejatine satrio. Untuk kaum wanita, ketika melakukan patrap samadhi micil sejati, sama, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati. Maksudnya jangan mikir apa-apa, nggak usah berpikir apa-apa, tidak usah membatin apa-apa. Gunakan kesadaran untuk menikmati rasanya napas. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi yang dinikmati itu bukan napasnya, yang dinikmati adalah rasanya napas. Ketika kita bernapas melalui hidung, nah di ujung hidung itu kan ada rasanya. Nah, itu yang dinikmati, bukan napasnya. Ketika patrap samadhi micil sejati untuk lelaki, ketika patrap samadhi sabdo sejatine satrio. Lain lagi ketika kita melakukan patrap samadhi micil sowan, yang dinikmati dengan kesadaran adalah rasanya proses, bukan prosesnya. Gitu. Itu maksud dari informasi saya. Jangan sampai terpengaruh atau proses itu mempengaruhi kita, karena tidak ada gunanya. Sehebat apapun prosesnya dan kita meyakini proses tersebut, pada akhirnya ketika kita sampai di pintu suci, kita tidak bisa membawa masuk proses itu. Kita harus melepaskan seluruh proses yang kita yakini dengan asik itu tadi. Nggak mau melepaskan, kita nggak akan bisa masuk. Lawang yang bisa masuk ke dalam suci itu hanya suci. Sedangkan bagian suci itu sendiri adalah hidup yang ada di dalam diri kita. Nah ini. Kalau kita sampai terpengaruh oleh proses, atau jika sampai proses itu mempengaruhi kita, maka kita akan berakibat seperti yang barusan jenengan saksikan itu. Itu karena asik dengan proses, mempercayai proses, dan mengikuti proses. Tidak mengindahkan motivasi dari saya. Nah, kalau sudah seperti itu harus capek dulu, baru akan percaya dengan kata-kata saya. Kalau sudah seperti itu, kalau belum lempoh, belum capek, betapapun saya mengingatkan tidak akan digubris, karena sudah terlanjur percaya, sudah terlanjur meyakini, dan sudah terlanjur menikmatinya dengan asik. Hati-hati di sini. Saya bawel ngatain itu karena saya pernah mengalami, dan itu sangat tersiksa. Nah, karena ketika saya mengalami hal itu dan saya sangat tersiksa banget, nggak enak rasanya. Makanya saya informasikan supaya panjenengan tidak mengalami seperti yang pernah saya alami dulu. Apapun prosesnya, dipikir ya selesai, tidak dipikir ya selesai. Nah, kalau sama-sama bisa menyelesaikan, kenapa kita tidak memilih tidak mikir? Di situ ada perbedaan. Kalau kita mikirin proses, ada kemungkinan kita akan tertarik kepada proses.
Tapi kalau kita tidak mikirin proses, saya rasa kemungkinan model apapun tidak akan ada untuk tertarik meyakini proses itu tadi. Jadi apapun prosesnya, biarkan saja terjadi secara natural. Nggak usah dipikirin, nggak usah dibatin-batin. Nikmati aja rasanya proses tersebut dengan kesadaran. Nggak perlu lebih dari itu. Penghuni alam sukma, penghuni alam sukma itu adalah para anasir atau para malaikat. Nah, para malaikat, para anasir ini esensi kesaktian Tuhan, merupakan esensi kesaktian Tuhan. Artinya dia bisa jadi apa saja untuk manipulasi kita. Dia bisa menjadi para wali yang sudah tidak hidup lagi. Bahkan dia bisa menjadi nabi-nabi, menjadi syekh-syekh, atau menjadi leluhur kita. Bahkan dia bisa mengaku jadi Tuhan. Nah, kalau kita sudah terjebak di alam kasukman, sangat tipis kemungkinan untuk bisa ditolong. Apalagi jika anasir itu sudah mengaku akulah Allah. Dah, ini nggak bisa diganggu gugat. Atau akulah Tuhan. Oke. Nah, sesungguhnya tempat suci yang saya maksud di awal tadi itu bukan di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita. Seperti yang sudah diterangkan dalam pelajaran kitab. Aku bertahta di dalam Baitul Makmur yang ada di kepala Adam. Di dalam kepala ada otak. Nah, artinya tempat suci itu adalah otak. Yang kedua, aku bertahta di dalam Baitul Muharram yang ada di balik dada Adam. Di dalam dada ada hati. Yang ketiga, aku bertahta di dalam Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang ada di kelamin Adam. Di dalam kelamin ada syahwat. Ini klimaks daripada motivasi, daripada informasi dari saya tentang kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat. Nah, kebersihan pikiran, kebersihan hati, kebersihan syahwat yang terjaga, itulah Baitullah kita. Itulah tempat suci kita. Maka jangan nodai, jangan kotori, jaga terus kebersihannya apapun yang terjadi, karena dia adalah Baitullah kita, tempat suci kita atau rumah kita yang menjadi titik tujuan pasti kita. Untuk mengerti tentang ini, untuk
memahami tentang ini, untuk mengetahui tentang ini, jika tidak melakukan kebaikan bagi sesama makhluk hidup, jika tidak mau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup, tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena bukan jalannya. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Allah yang dimaksud adalah suci. Nah, sesungguhnya suci itu bukan Tuhan, tapi suci itu adalah titik awal dan titik akhir. Untuk memudahkan sebuah pengertian dan pemahaman, suci ini dibahasakan sebagai Tuhan. Gitu. Sebenarnya Allah itu bukan Tuhan, karena Allah yang dimaksud itu adalah suci, dan suci itu bukan Tuhan gitu. Suci itu titik awal dan titik akhirnya Tuhan. Suci itu adalah titik awal dan titik akhirnya seluruhnya, dan itu bukan Tuhan, tapi adalah kekosongan. Tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada di dalamnya. Jadi suci itu adalah sebelum kejadian. Kesimpulannya, suci adalah sebelum kejadian. Nah, untuk memahami ini, untuk mengerti tentang ini, untuk mengetahui tentang ini, kalau belum melakukan kebaikan bagi sesama makhluk hidup, atau belum menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, nggak akan pernah bisa. Nggak pernah bisa, nggak akan bisa. Karena apa? Karena bukan jalannya. Jalan untuk menuju tempat suci, jalan untuk menuju rumah suci, jalan untuk menuju Baitullah adalah berbuat kebaikan bagi sesama makhluk hidup, atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang bagi sesama makhluk hidup. Selain itu nggak bisa. Makanya di awal tadi saya jelaskan, spiritual model apapun, pelajaran model apapun, keyakinan atau kepercayaan model dan jenis apapun, itu dibutuhkan, diperlukan Baitullah atau tempat suci atau rumah suci sebagai titik tujuan pasti. Nah, jalan untuk menuju itu adalah berbuat baik bagi sesama makhluk hidup. Makanya setelah itu memerlukan dan membutuhkan filosofi. Artinya penggambaran kebaikan. Sebab itu filosofi, sebagai filosofinya adalah berbuat kebaikan bagi sesama makhluk hidup, atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Hanya itu jalannya. Nah, ini kalau harus disimpulkan, artinya siapapun kita, siapapun dia, jika belum melakukan perbuatan baik bagi sesama makhluk hidup, kalau belum melakukan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, nggak bisa, gitu loh. Tidak bisa. Karena apa? Karena bukan jalannya. Apalagi sampai tidak menyukai kebaikan, apalagi sampai menghalang-halangi seseorang yang sedang melakukan kebaikan, seseorang yang sedang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Berblas tidak akan bisa. Itu.
Jadi hanya ada satu jalan menuju Roma, hanya ada satu jalan menuju tempat suci, yaitu melakukan kebaikan bagi sesama makhluk hidup, atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Tidak mau menggunakan jalan itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Jadi kesimpulan berikutnya, jadi tempat suci atau rumah suci atau baitullah itu hanya bisa ditempuh dengan perbuatan baik kepada sesama makhluk hidup. Hanya dapat ditembus dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Tidak bisa ditempuh dengan ilmu, tidak bisa ditempuh dengan kekayaan harta benda, juga tidak bisa ditempuh dengan akal pikiran, bahkan tidak bisa ditempuh dengan agama apapun, kepercayaan apapun, keyakinan apapun, jika tidak mau berbuat baik bagi sesama makhluk hidup, jika tidak mau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, tidak akan bisa. Sebab itu hanya ada dua dasar di dalam setiap agama, kepercayaan atau keyakinan, yaitu baitullah atau rumah suci atau tempat suci sebagai akidahnya, dan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup sebagai kaidahnya. Jangan lupa, saya ulang sekali lagi, suci itu bukan apa-apa. Suci itu tidak apa-apa. Suci itu bukan bentuk, bukan warna. Bahkan suci itu bukan pakaian Tuhan, apalagi Tuhan. Karena suci yang dimaksud adalah tempat kosong. Suci itu adalah kosong. Suci itu tidak ada apa-apa. Suci itu awang uwung suwung tan ono opo-opo, opo-opo ora ono. Baitullah, tempat suci, rumah suci berarti tempat di mana tidak ada apa-apa. Nah, untuk bisa masuk ke situ harus tidak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, tidak bisa masuk karena beda dimensi, beda bahan. Nah, yang satu dimensi, yang satu bahan adalah hidup kita. Jadi yang bisa masuk ke dalam suci hanya hidup kita. Ya, kalau kita tidak bisa mau melepaskan pakaian kita, melepaskan kepemilikan kita, melepaskan proses-proses yang sudah terlanjur kita yakini, kita nggak akan bisa masuk ke dalam suci. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam suci. Sebab itu saya selalu memberi motivasi, saya selalu memberi inspirasi ketika patrap samadhi, apapun prosesnya jangan sampai terpengaruh. Apapun prosesnya, bagaimanapun prosesnya, jangan sampai mempengaruhi kita. Biarkan proses-proses itu berjalan secara natural, nggak usah dipikirin, nggak usah dibatin, apalagi sampai diikuti. Karena apa? Karena akan sia-sia pada akhirnya. Ora ono gunane, tidak ada gunanya. Karena ketika kita sampai di pintu gerbang suci, semua itu harus dilepas
pas. Jadi cukup gunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses, bukan prosesnya yang dinikmati, tapi rasanya proses itu kita nikmati dengan kesadaran. Dinikmati bukan diikuti loh ya. Sekalipun rasa yang menjadi benang merahnya itu pun hanya sebatas dinikmati, bukan diikuti. Kalau sampai mengikuti, apalagi yang diikuti proses itu seperti itu contohnya. Coba lihat tuh ya. Karena dia mengikuti proses dan menikmati proses, bukan rasanya yang dinikmati. Saya ngomong begini nggak akan tertarik, karena dia sudah asik di situ. Dia sudah terlanjur percaya, sudah terlanjur yakin di situ. Nggak akan tertarik saya ngomong begini. Kenapa saya wanti-wanti seperti itu? Karena saya pernah mengalami. Nah, supaya panjenengan tidak mengalami hal yang sama seperti yang pernah saya alami dulu, termasuk yang sedang dialami oleh dia itu tadi, saya memberi motivasi seperti itu kepada panjenengan untuk tidak terpengaruh oleh proses, apalagi proses itu sampai mempengaruhi kita. Oke. Itu udah panjang lebar loh ya. Saya ngomongnya udah panjang lebar. Padahal singkat banget aslinya. Simple dan singkat. Kalau dipersingkat dan dipersimpel, kata-katanya seperti ini. Titik awal dan titik akhir dari seluruh kehidupan yang hidup adalah Baitullah atau tempat suci atau rumah suci. Dan untuk bisa masuk ke dalam Baitullah, tempat suci atau rumah suci, harus berbuat kebaikan bagi sesama makhluk hidup atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Dan tempat suci, rumah suci atau Baitullah itu tidak bisa diisi atau tidak bisa dimasuki apapun kecuali Baitullah itu sendiri, atau rumah suci itu sendiri, atau tempat suci itu sendiri. Nah, bagian dari tempat suci, bagian dari Baitullah atau bagian dari rumah suci adalah hidup kita. Artinya yang bisa masuk ke dalam Baitullah, yang bisa masuk ke dalam tempat suci, yang bisa masuk ke dalam rumah suci hanya hidup kita. Selain hidup kita itu tidak bisa. Sebab asal usulnya bukan dari suci, bahannya juga bukan suci. Jadi dia tidak bisa masuk ke sana, apalagi kembali ke suci, masuk saja tidak bisa. Karena beda dimensi, beda ranah, beda asal usul, dan beda bahan. Nah, karena yang bisa masuk ke dalam tempat suci atau Baitullah atau rumah suci itu adalah hidup kita, artinya ketika hidup kita hendak memasuki Baitullah atau rumah suci atau tempat suci, hidup kita harus telanjang, meninggalkan seluruh atributnya, melepaskan seluruh aksesorisnya. Jika tidak bisa. Nah, kalau begitu, kalau sudah seperti itu, lalu apa gunanya cantik atau tampan? Apa gunanya ilmu pengetahuan, ilmu pemahaman, ilmu pengertian? Apa gunanya?
Apa gunanya laki-laki atau perempuan? Apa gunanya KTP kita? Akte kelahiran kita apa gunanya? Akte pernikahan kita apa gunanya? Sama sekali nggak ada gunanya. Lawang untuk bisa masuk ke sana kita harus melepas semua itu. Apalagi yang namanya proses. Sekalipun di dalam proses kita itu bertemu Tuhan, tetap tidak ada gunanya. Apalagi bertemu nabi atau wali. Lawang di dalam proses kita ditemui aku Tuhan, aku Allah. Itu loh nggak ada gunanya. Karena itu harus dilepas ketika kita hendak masuk ke dalam rumah suci atau tempat suci. Lah kok harus dilepas? Karena di sana nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi di tempat suci, di rumah suci, di Baitullah, apa-apa itu tidak ada. Di sana tidak ada apa-apa. Bahkan Tuhan itu loh nggak ada di sana. Nah, bahkan yang dikatakan Tuhan itu loh di sana nggak ada. Ya. Apalagi dunia seisinya. Yang dimaksud Tuhan saja di dalam rumah suci, di dalam tempat suci, di dalam Baitullah itu tidak ada. Jadi hati-hati ketika bersamadhi dan kita mengalami proses, hati-hati, tetap berpedoman kuat kepada kesadaran untuk menikmati rasa. Nah, kejadiannya apa? Kejadiannya proses di dalam bersamadhi. Apa sentuhan-sentuhan rasa ketika bersamadhi? Apapun prosesnya hanya ada dua rasa. Apapun prosesnya rasanya hanya ada dua, yaitu enak dan tidak enak. Apapun prosesnya, bagaimanapun prosesnya, rasanya hanya ada dua, enak dan tidak enak. Nah, ketika proses itu terjadi, rasa yang timbul, rasa yang muncul itu enak apa tidak enak. Nah, itulah yang dinikmati dengan kesadaran, bukan diikuti loh ya. Apalagi sampai dipercayai. Karena sehebat apapun proses itu, pada akhirnya harus kita lepas. Nggak mau melepas, nggak bisa masuk. Wah, kalau begitu saya rugi banyak. Untuk bisa masuk ke Baitullah, untuk bisa masuk ke tempat suci, untuk bisa masuk ke rumah suci, saya harus meninggalkan semuanya. Meninggalkan mobil saya, meninggalkan rumah tingkat saya, meninggalkan reputasi saya, meninggalkan jabatan kedudukan saya, meninggalkan agama saya, meninggalkan ketampanan saya, kecantikan saya, suami saya atau istri saya, anak cucu saya, semuanya harus saya tinggalkan untuk bisa masuk ke dalam Baitullah atau tempat suci atau rumah suci yang menjadi titik awal dan titik akhirnya seluruh kejadian. Untungnya apa? Rugi besar dong saya kalau seperti itu. Kalau mau berbicara tentang untung rugi, apa
yang kita miliki di dunia ini itu nggak ada apa-apanya dibanding ketika kita berhasil memasuki Baitullah atau rumah suci atau tempat suci. Karena siapapun yang berhasil memasuki Baitullah, memasuki rumah suci atau memasuki tempat suci, berarti dia menjadi satu dengan yang disebut Tuhan, dengan yang dimaksud Tuhan. Aku adalah dia, dia adalah aku. Nah, kalau kita sudah manunggal, sudah menjadi satu dengan Tuhan. Kalau sekarang saya punya mobil Pajero dan saya tinggalkan itu untuk bisa masuk ke dalam rumah suci Baitullah atau tempat suci, setelah itu saya bisa punya pesawat. Letak ruginya di mana? Kalau mau berbicara tentang istri atau suami, sekarang saya punya satu istri. Nah, kalau saya berhasil masuk ke sana, kalau saya kerentek punya 100 istri, kelakon. Apa ada yang mustahil bagi Tuhan? Enggak ada yang mustahil. Nah, kalau Tuhan sudah menjadi isinya rumah, nah rumah Tuhan kan ada di dalam diri kita. Aku bertahta di dalam Baitul Makmur yang ada di dalam kepala Adam. Di dalam kepala ada otak. Nah, rumah Tuhan toh. Baitullah toh. Baitullah. Masih kurang. Dia berkata lagi, aku bertahta di dalam Baitul Makmur yang ada di balik dada Adam. Di dalam dada ada hati. Masih kurang. Dia berfirman lagi, aku bertahta di dalam Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang ada di dalam kelamin Adam. Rumah Tuhan atau rumah suci atau tempat suci atau Baitullah bukan ada di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita, yaitu otak kita, hati kita, dan kelamin kita. Maka jagalah, karena ketiga hal itu adalah rumah Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah menghuni rumahnya, apa ada yang mustahil? Mustahil itu karena rumahnya itu masih kosong. Baitullahnya, rumah sucinya, tempat sucinya itu masih kosong. Sudah kosong, banyak sawangnya lagi. Ngerti sawangnya kan? Akeh lumute, akeh sawangnya, baunya pengap lagi. Kalau kebersihan pikiran kita, kebersihan hati kita, kebersihan syahwat kita sudah terjaga, sudah pasti tuan rumahnya akan kembali menghuni. Nah, kalau sudah dihuni oleh yang layak menghuni, terlalu kecil duniawi itu. Kalau mau berbicara untung rugi, tapi ini bukan tentang untung rugi, tentang kesadaran sejati setiap makhluk yang sesungguhnya. Nggak berhenti di situ. Nah, kalau aku sudah dia dan dia sudah aku, nggak cuma di situ, nggak berhenti di situ. Kenapa? Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tidak akan mengalami kekurangan apapun. Kita tidak akan mengalami masalah apapun.
kita tidak akan mengalami penderitaan dan kesedihan apapun, bahkan kita tidak akan mengalami kematian. Nah kalau sampai mengalami, ya kan nggak logis lah. Masa ada Tuhan sakit, ada Tuhan miskin, ada Tuhan bermasalah, ada Tuhan mati, kan nggak logis ya. Kalau begitu sesat, kalau begitu musyrik, bid'ah, murtad, sesat yang nggak apa-apa. Musyrik, bid'ah, ora apa-apa. Terima kasih, ucapkan terima kasih dengan senyum. Lanjutkan perbuatan-perbuatan baiknya. Teruskan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Tidak perlu bertengkar, tidak perlu berdebat, apalagi sampai melayaninya dengan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, karena mereka belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Jadi kita harus bisa memaklumi. Sekalipun mereka punya agama, sekalipun mereka punya kitab, mereka belum mempelajarinya, makanya mereka belum mengerti, makanya mereka belum memahami, belum mengetahui, karena belum mempelajari agamanya, belum mempelajari akidah dan kaidah agamanya, belum mempelajari kitab-kitab akidah dan kaidah agamanya. Kalau sudah mempelajarinya, pasti mengerti, pasti memahami, pasti mengetahui. Kalau sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, tidak akan enggan untuk melakukan kebaikan kepada sesama makhluk hidup. Tidak akan malas untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Jadi tidak perlu marah ketika mungkin suami kita mengatakan kita sesat, tidak perlu marah. Mungkin ada istri kita yang ngatain kita sesat, atau keluarga kita, tetangga kita, teman kita yang ngatain kita sesat, musyrik, bid'ah. Nggak usah marah, nggak usah menjelaskan apapun. Cukup ucapkan terima kasih dengan senyum yang tulus. Setelah itu praktek, tunjukkan kepada dia kebaikan-kebaikan kita yang sedang kita lakukan. Terus jangan menyerah, jangan berhenti untuk berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama makhluk hidup. Tebarlah terus kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada apapun itu, dimanapun itu, siapapun itu, hingga sampai kapanpun. Percayalah, sekalipun kita tidak mendebat tudingan mereka, sekalipun kita tidak menanggapi tudingan-tudingan mereka yang menganggap kita sesat, kalau yang mereka lihat dengan mata kepala mereka bukan kesesatan, mana mungkin mereka akan seperti itu. Artinya tanpa berbicara sekalipun, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama makhluk hidup, dunia pasti akan menilai, akan memandang. Karena zaman sekarang adalah zamannya praktek, bukan zamannya bicara. Selain itu, orang awam yang belum dipilih oleh Romo, diberi penjelasan model apapun tidak akan percaya. Sedangkan orang awam yang sudah dipilih oleh Romo tidak butuh penjelasan apapun dari kita terkait wahyu panca gaib itu apa dan bagaimana. Nah kalau sudah seperti itu,
nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak tingkah. Praktek dan praktekkan terus menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Dunia akan menilai kita, dunia akan memandang kita. Ini dunia ukurannya, bukan cuma suami atau istri atau keluarga. Dunia ukurannya. Jadi jangan pernah berhenti mempraktekkan kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama makhluk hidup. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang bagi sesama makhluk hidup. Karena itu satu-satunya jalan menuju Baitullah, menuju tempat suci, menuju rumah suci. Yang namanya jalan, ya sudah pasti ada kerikil, ada rumput, mungkin juga bahkan mungkin juga ada duri, kanan kirinya ada rumah-rumah, ada tumbuhan. Jadi wajar kan kita mengalami hal-hal seperti itu. Dianggap sesat oleh suami atau istri, dianggap sesat oleh keluarga atau teman atau tetangga, kan wajar, karena itu adalah pernak-perniknya di kanan kiri jalan yang sedang kita lalui. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Oke. Sekali lagi dan saya ulangi lagi, motivasi dari saya, ketika panjenengan bersamadi, ketika kita bersamadi, jangankan ketika kita bersamadi, di saat kita masih patrap saja, baru persiapan patrap, atau ketika kita patrap, hingga sampai ketika kita bersamadi, apapun prosesnya, jangan sampai terpengaruh. Apapun prosesnya dan bagaimana prosesnya, jangan sampai mempengaruhi kita. Biarkan proses-proses itu terjadi atau berjalan secara natural. Nggak usah kita pikirin, nggak usah kita batin-batin. Cukup gunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses-proses tersebut. Ingat, dinikmati, bukan diikuti. Tur yang dinikmati itu rasanya, bukan prosesnya. Jadi ketika kita sampai di tahapan bersamadi, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, maksudnya nggak usah mikir apa-apa, nggak usah membatin apa-apa. Cukup gunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses. Jika proses yang terjadi, nah apapun prosesnya dan bagaimanapun prosesnya, itu hanya memiliki dua rasa, enak atau tidak enak. Ketika proses itu terjadi, nah rasa enak apa rasa tidak enak yang datang, yang muncul, yang timbul. Kalau yang timbul rasa enak, ya nikmatilah rasa enak itu dengan kesadaran. Kalau yang muncul rasa tidak enak, nikmatilah rasa tidak enak itu dengan kesadaran. Ingat, yang dinikmati rasanya, bukan prosesnya. Itu pun hanya dinikmati loh, bukan diikuti. Ya. Kalau sampai kita terpengaruh oleh proses dan mengikuti proses, sekali lagi contohnya seperti itu. Itu akibat dari menikmati proses, mengikuti proses, meyakini proses. Dari tadi saya ngomong begini juga tetap tidak akan bisa masuk, karena dia sudah terlanjur meyakini proses itu, menikmati proses itu. Oke.
Kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini, dan kita lanjut kadangan lagi lain waktu. Selamat untuk panjenengan yang masih menekung dan yang sudah selesai menekung. Pertahankan kesadaran panjenengan dan perluas kesadaran panjenengan dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena hanya itulah satu-satunya jalan menuju Baitullah, satu-satunya jalan menuju tempat suci atau rumah suci. Nggak ada jalan lain. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Kita harus menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Kalau tidak mau pasti tersesat. Kalau tidak mau pasti nggak selamat, nggak bakal tenang. Karena apa? Karena keluar dari jalur. Nah, sesungguhnya yang dimaksud sesat itu adalah keluar dari jalur ini. Yang dimaksud keluar dari jalur ini adalah tidak mau berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, karena tidak mau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Nah, itu sebenarnya yang sesat. Ya, cukup sampai segini dulu dan kita sambung lain waktu.